Halo para Capricorn, selamat datang di Early Theory. Nama saya Kevin dan saya akan menjadi peramal kamu untuk hari ini. Kali ini kita akan buka ramalan pribadi secara general ya. Ini adalah timeless reading. Jadi maksudnya ramalan ini tidak dikaitkan dengan detail waktu. Jadi kapan saja kamu ngerasa butuh mencari jawaban spiritual, kamu bisa coba cari video-video yang ada di YouTube channel kami di Early Theory Tarot dan coba cari aja video yang labelnya itu general reading atau timeless reading, karena kemungkinan besar ada pesan yang akan disampaikan ke kamu lewat ramalan-ramalan tersebut. Dan ini tidak perlu ada patokan yang kayak harus dibuka di tahun 2020 atau 2021 gitu ya. Kapanpun kamu ngerasa butuh jawaban, ya bisa saja salah satu dari timeless reading ini bisa menjawab ke keluh kesah kamu intinya. But anyway, di sini gue udah buka 4 deck yang berbeda ya. Ada Oracle Message, ada 3 tarot deck. Jadi kita akan buka satu persatu. Banyak yang akan kita bahas di sini ya. Cuman kayak semuanya tergantung, literally kita menggantungkan terhadap apa sih yang ingin disampaikan dari kartu, apa yang perlu difokuskan ya. Bisa saja dari aspek percintaan, dari aspek karir, dari aspek kehidupan sosial, keluarga, keuangan ya. Jadi kita lihat tergantung dari kartu. Gua ikutin dari kartu aja. Kalau misalnya ternyata memang ingin difokuskan terhadap percintaan misalnya, berarti kayak gua akan fokusnya lebih ke sana pembahasannya ya. Dan ramalan ini diperuntukkan untuk kalian yang sun sign-nya atau Mars sign-nya di Capricorn. So let's get started. Di sini kita mulai dari Oracle Message dulu ya, sambil kayak gue proses kartu-kartu yang keluar. Menarik banget. Kartu pertama yang keluar nih ya, gue kasih lihat baca. Di sini. A new romantic cycle begins. You are good enough. Expect powerful change. Expect powerful change. New moon eclipse ya. Dan video ini ketika direkam kita juga emang baru saja melewati eclipse season ya. So very interesting kalau misalnya kayak lu ngelihat video ini di saat-saat gua ngeposting videonya. But anyway, again ini timeless reading, jadi berlaku juga walaupun kayak lu buka tahun depan. So orang-orang yang akan berurusan dengan lu dalam waktu terdekat ya, sesama Capricorn, Sagittarius, Virgo. Ya, 3 itu yang besar ya. Orang-orang yang akan mengganggu itu adalah orang-orang yang zodiaknya itu elemennya api dan elemen tanah. Ya, jadi Aries, Sagittarius, Leo dan Taurus, Virgo ataupun sesama Capricorn. Dan kalau misalnya kayak lu lihat ya, yang tadi kayak gue bilang ya, orang-orang besarnya itu tadi apa? Sesama Capricorn, Sagittarius, Virgo, right? Orang-orang yang tadi gue bilang bakal mengganggu itu zodiaknya api atau tanah. Salah satunya Sagittarius, Virgo, dan Capricorn. Gue rasa ya, dalam waktu terdekat ini atau mungkin saya sudah terjadi ke lu gitu ya, banyak orang-orang di sekitar lu yang akan berperan menjadi pengganggu, pembuat onar dalam hidup lu ya. Ini bisa saja dalam percintaan, bisa saja dalam kehidupan sosial, tapi entah kenapa kayak gue merasa ini sesuatu yang banyak berhubungan dengan karir kamu ya. Suasana karir, suasana kantoran banget ya. Jadi ini terutama untuk kalian-kalian yang emang udah buka usaha atau kayak sudah kerja kantoran ya. Menurut gue perlu antisipasi ya, karena interaksi sosial antara lu dengan sesama rekan kerja atau dengan atasan atau dengan bawahan itu agak sedikit terhambat. Ada banyak kecenderungan miskomunikasi ya, kesalahpahaman antara apa yang ingin lu komunikasikan dengan apa yang diterima oleh lawan main lu ya. Jadi itu sesuatu yang gue ingatin banget sih gitu. Kalau misalnya kayak ngomong, jangan asal kayak mau cepat aja selesai gitu ya, karena walaupun kayak lu ngerasa bahwa apa yang lu omongin itu sebenarnya kayak lu connect ke otak lu, itu belum tentu connect ke orang lain. Jadi ketika kita ingin meminta sesuatu dari orang, kita juga harus siap untuk mengajari orang itu apa sih maksud kita sebenarnya ketika kita meminta sesuatu dari mereka ya. Dan ini terutama untuk karir, tapi juga extend ya sampai ke hubungan interaksi lu dengan orang-orang sekitar lu, dengan keluarga ya. Gua ada lihat keluarga tadi mana ya tadi ada dengan keluarga, terutama dengan anggota keluarga yang umurnya di bawah lu, bisa saja adik-adik lu atau bisa saja adik sepupu lu gitu ya. Tapi di luar itu juga menurut gue yang tadi lumayan interesting di sini, new romantic cycle begins ya. Jadi bagi kalian yang single ya, kemungkinan besar akan ada
pergerakan baru di dalam kehidupan percintaan kalian, which is always exciting to anticipate ya di sini. Kalau gue bilang connect-nya tuh ke Virgo ya. Jadi bisa saja ada kedatangan seorang Virgo yang bisa dijadikan sebagai prospek yang cukup bagus untuk percintaan kalian ya. Di sini ada kartu Virgo juga dengan kartu Hermit card. Oke, so kalau gue bilang sih coba dijalanin dulu aja. Entah kenapa ketika kayak dari tadi kayak gue ngomongin soal percintaan, ya energi lu minder banget, terutama dengan orang ini ya. Gue rasa ketika kayak lu kenal dengan orang ini dan ketika kayak lu mulai PDKT dengan orang ini, semakin lu kenal dia, semakin lu ngerasa bahwa kayak anjir nih orang keren banget, nih orang sukses banget, nih orang mapan banget, nih orang ganteng banget, atau nih orang cantik banget, sehingga kayak gue jadi ngerasa kayak aduh pantas gak ya kalau misalnya gue kejar gitu loh. Apa gunanya kalau gue kejar kalau misalnya ternyata kayak emang orang yang lebih keren dari gue bisa kayak nge-guide dia gitu ya. Ada sedikit perasaan insecurity sih di dalam kehidupan percintaan kalian sebentar lagi ya yang akan kalian hadapin ini, dan menurut gue ini sesuatu yang cukup menarik untuk kalian dekonstruksi ya, karena kartu ketakutan kalian tuh ngefek kemana-mana gitu. Dan gue selalu melihat pattern yang sama sih ya untuk orang-orang yang memiliki kualitas Capricorn yang cukup kuat gitu ya, terutama kalian lah, kalian kalau misalnya kayak Sun-nya di Capricorn atau Mars-nya di Capricorn, karena kalian tuh orang yang kalkulatif ya, sangat perhitungan ya, dan analitis banget ya dalam melihat situasi yang ada di dalam kehidupan. Kesannya kayak kalian tuh terlalu menganalisa segala sesuatu ini secara kuantitatif gitu loh, anggapannya kayak oke, dia lebih apa ya, tampangnya lebih oke dari gua, itu plus satu ke mereka. Oh mereka lebih kaya dari gua, oh mereka lebih gitu. Jadi ada banyak bahan perbandingan yang pada akhirnya membuat lu jadi minder sendiri ya. Dan kalau lu lihat di sini ada kartu Devil. Oke, ya. Jadi tantangan terbesar dari masalah percintaan lu itu ada di dalam diri lu sendiri, karena lu selalu meragukan apakah am I good enough ya, gue pantas gak sih untuk mendapatkan orang ini gitu. Tapi ingat, bahkan dari oracle message-nya sudah memberikan lu afirmasi, you are good enough. Oke, you are good enough. And menurut gua jangan selalu ditepis ya. Kadang-kadang menurut gua kalian itu tidak pernah memberikan izin untuk diri kalian sendiri memuji diri sendiri. Kadang-kadang kita butuh loh memuji diri sendiri. Kenapa? Karena siapa yang bekerja paling keras untuk hidup lo kalau bukan diri lo gitu loh. Iya gak sih? Jadi dia bilang kayak have a little bit more respect to yourself ya, have a little bit more respect to yourself. Dan karena mungkin di percintaan nih ya, karena lo akan bergerak dan memulai hubungan dengan sesama elemen tanah. Virgo juga tanah ya, Virgo itu mutable earth ya by the way ya, dan ini yang bisa jadi prospek percintaan dalam waktu terdekat. Karena kalian sama-sama tanah ya, satu, pergerakannya sangat lambat pastinya gitu ya, kayak sesama elemen tanah tuh kayak geraknya tuh lambat, perlahan tapi pasti. Jadi menurut gue itu bagus ya. Tapi di seiring proses itu kalian berdua perlu hati-hati, karena Virgo juga sama-sama perhitungan. Mereka juga sama-sama memiliki kecenderungan untuk membanding-bandingkan apa yang gue punya dan apa yang lawan main gue punya gitu ya. Gue ngerasa ini energinya bukan kompetitif ya, karena kalau misalnya kayak lu bandingin dengan sesama elemen api misalnya, kalau misalnya kayak antara Aries dengan Leo gitu ya, mereka juga lumayan membandingkan, tapi perbandingan itu meningkatkan motivasi mereka. Sementara perbandingan untuk lu dan untuk si Virgo ini, semakin dibandingkan kalian akan semakin pesimis terhadap prospek hubungan. Jadi itu yang kalau gue bilang kayak hati-hati, beri batasan ya, harus stop di mana. Gue nggak boleh selalu membanding-bandingkan hal-hal yang duniawi, karena itu nggak selalu convert ke kesuksesan dalam hubungan ya. Dan kalau gue bilang salah satu alasan kenapa perjalanan percintaan lu lambat dengan orang ini, karena kalian berdua sama-sama membatasi diri ya. Kalian itu dari awal menjalani hubungan PDKT ini itu udah, kalau gue bilang gimana ya, kayak terlalu jaim. Dari awalnya udah terlalu jaim, kayak aduh gue gak mau lah buka diri 100% ke orang ini gitu ya, takutnya ketika kayak gue buka terlalu banyak, dia jadi gak respect gue, dia jadi kayak ngerasa kayak anjir nih orang kenapa, lemah banget dan segalanya. Oke? Tapi let me tell you a secret ya, dan ini gak cuma berlaku untuk lu doang ya, untuk orang ini juga, bahwa kalian berdua tuh butuh aspek sensitivitas itu. Kalian butuh untuk masuk ke zona vulnerable itu di dalam hubungan, di dalam interaksi kalian berdua, terutama di awal masa PDKT ya. Karena dari situlah
kalian baru mulai bisa menumbuhkan rasa kepercayaan terhadap satu sama lain. Trust and commitment baru akan terbentuk ketika kalian sudah berani untuk membuka diri, terutama mengenai informasi yang bagi lu itu kayak anjir gue malu banget, ini sisi dari gue yang kayak gue tuh kurang bangga lah anggapannya ya. Itu tuh challenge-nya kalau gue bilang. Oke, dari segi jadi gue bilang kayak gini ya, Temperance card ini adalah anggap aja Temperance card itu gue selalu melihat sebagai kartu perundingan, negosiasi ya. Ini bisa saja kayak berhubungan dengan percintaan kalian atau bisa saja berhubungan dengan kerjaan kalian ya. Jadi menurut gue belajar negotiation skill, belajar bagaimana cara lu mempersuasi orang untuk memberikan sesuatu yang lu inginkan. Oke, karena gue bilang begini, misalnya nih sekarang yang lu harapkan itu adalah untuk mendapatkan kenaikan jabatan ya, dan lu tahu bahwa kayak bulan depan sudah ada performance evaluation nih dari supervisor gua gitu ya. Ingatin diri lu ya, dalam waktu terdekat selalu ada ruang untuk berunding. Jadi jangan terima mentah-mentah hal-hal yang ditawarkan oleh orang lain ke lu. Selalu minta lebih dikit ya, karena disitulah rezeki kalian gitu. Rezeki kalian tuh misalnya 100%, orang bakal selalu kasih cuma 70%. Lu harus minta lagi tuh sisa 30%. Ya kiasu dikit nggak masalah lah anggapannya ya. Anjir bahasa kiasu banget ya. Intinya di situ tuh kalau gue bilang di sini, lihat ya, Eight of Swords ada 2 kartu ya. Ini ada kartu Eight of Swords, ini juga sama. Eight of Wands itu adalah kartu yang sama, Eight of Swords juga. Jadi Eight of Swords itu adalah kartu yang kesannya kita membatasi diri kita ya. Kartu yang kalau gue bilang energi kayak gimana, kualitasnya kayak gimana, karakternya segan. Kita segan bertanya, kita segan meminta, kita segan memohon, kita segan berkomunikasi, kita segan mengambil tindakan ya. Dan menurut gue pembatasan ini justru akan menghambat progres kalian. Sementara jujur kalau gue bilang kualitas Capricorn tuh sangat jauh dari label penakut ya. Gue nggak ngerasa Capricorn tuh orang yang penakut gitu. Cuma kadang-kadang semakin kalian overthinking, semakin banyak yang kalian kalkulasiin di dalam otak kalian, kalian akan semakin pesimis dengan apapun itu yang sebenarnya pantas kalian dapatkan di dalam hidup. Mau itu dari segi kesuksesan karir, dari segi duit, dari segi kasih sayang dari orang-orang yang lu harapkan. Jangan takut meminta. Apalagi kalau misal lu tahu bahwa kayak selama ini lu udah cukup bekerja keras untuk hal-hal itu. Oke? Di sini ada kartu Page of Wands, ada kartu Page of Pentacles. Seperti yang gue bilang ya, ada beberapa orang-orang baru yang justru akan menjadi gangguan untuk lu ya. Dan gue ngerasa bahwa kayak si Virgo ini juga sedikit atau banyak akan menjadi sebuah distraction untuk lu. Karena gue gak bilang bahwa dia adalah orang yang gak baik ya untuk percintaan lu ya. Tapi percintaan yang akan lu jalani dalam waktu terdekat ini bisa saja berdampak buruk untuk pekerjaan lu atau untuk aspek hidup lu yang lain ya. Jadi disinilah kalau gue bilang harus belajar menimbang. Jangan sampai kayak gue isi terlalu banyak aspek percintaan gue sehingga aspek yang lain terbengkalai. Gue nggak bilang bahwa percintaan ini jelek ya, tapi menurut gue di masa-masa sekarang ini lu perlu belajar bagaimana cara gue menyeimbangkan berbagai aspek sekaligus. Ini bukanlah masa dimana kayak lu tuh harus all out di satu aspek doang. Ada waktunya untuk kayak menjalani hidup seperti itu, tapi itu bukan sekarang, terutama untuk hidup-hidup kalian ya para Capricorn ya. Di sini ada kartu Ace of Swords. Oke, Ace of Swords ini adalah energi yang cukup tegas. Entah kenapa gue bilang bahwa kayak semakin kesini ya, energi kalian itu sorry ya, kayak nggak kelihatan ya. Gitu ya. Energi kalian itu semakin bimbang. Kenapa itu? Ya itu sesuatu yang mungkin harus kalian pertanyakan. Kenapa kayak gue akhir-akhir ini jadi sering bimbang ya? Padahal kayak pada dasarnya gue tuh adalah orang yang selalu tahu gue maunya apa, cara ngejarnya seperti apa. Tapi kenapa sekarang jadi bimbang? Mungkin itu sesuatu yang mulai harus kalian pertanyakan. Karena gue rasa kebimbangan kalian ini nggak ada dasarnya gitu loh. Cuman mungkin selama masa-masa pandemi kapasitas maksimal otak kalian tuh kurang terpakai. Ya, gue nggak bilang kalian dongo ya, gue lebih ngerasa bahwa kayak orang-orang sekarang di masa pandemi, di masa kayak semua orang tuh kayak sering kerjanya di rumah, jadi agak kurang mengasah otak.
Dan menurut gue bagi Capricorn itu sangat penting untuk mengasah otak supaya mereka selalu bisa mengatur strategi, karena Capricorn itu sifatnya apa ya, long term ya, cara lu berpikir itu pasti long term untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan ya. Dan karena kita udah menjalani masa-masa krisis ini udah hampir 2 tahun lebih ya, ya agak tumpul jadinya. Oke, jadi kadang-kadang menurut gua cukup baik untuk lu mempertanyakan posisi gue sekarang di mana dan apakah itu sudah sejalan dengan tujuan hidup akhir gue nanti ke depannya. Kalau menurut gue itu penting banget untuk lu pikirkan sekarang. Oke, apalagi ya? Gue nggak ngeliat ada masalah yang berhubungan dengan finansial. Gue nggak ada ngeliat masalah yang berhubungan dengan konflik pertemanan ya. Yang gue tahu adalah begini, ada banyak orang yang akan merepotkan lu. Oke, ada orang yang merepotkan lu karena mereka benar-benar butuh bantuan, dan ada juga yang merepotkan lu karena mereka sirik. Ya, that's the way of life ya. Cuma menurut gua belajar untuk membedakan siapa yang memang butuh bantuan gua dan bakal gua bantu, dan siapa yang kayak cuma iseng doang. Ya, nggak semua orang harus kita bantu. Karena waktu terbatas ya, kita cuma ada 24 jam sehari. Lu mau bagi diri lu menjadi berapa orang kalau misalnya kayak lu mau membantu semua orang yang datang ke dalam hidup lu dalam satu hari yang sama. Oke, semoga bisa membantu. Jangan lupa di subscribe dan like ya video kali ini, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di @early.theory, karena di situ ada banyak konten yang berhubungan dengan astrologi dan berhubungan dengan tarot. Dan setiap hari Jumat juga kita bakal ada Instagram live reading, dimana kayak lu bisa menanyakan pertanyaan dan akan gua buka ramalannya secara real time. Dan jika kalian butuh ramalan pribadi, bisa langsung diorder lewat website kami di www.earlytheory.com. Oke, bye-bye.